Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, ini malam Jumat. Jadi Bude mau cerita lagi dan lagi satu misteri. Tapi sebelum Bude cerita, jangan lupa videonya Bude di subscribe, like, share, comment, and share ya, agar video Bude bisa berkembang lagi nantinya. Jadi Bude butuh dukungan dari kalian. Oke, Bude mulai saja ceritanya. Ini cerita dari keponakannya Bude ya. Namanya itu Bude samarin namanya. Namanya Angga. Cakep kan namanya Angga. Oke, Angga nih gangster ya. Gangster tuh bukan gangster yang mafia itu enggak, cuma dia tuh senengannya tuh berantem gitu ya, kalau pokoknya darah tinggi gitu ya, cepet sekali terbawa emosi kalau lagi marah gitu ya. Jadi Angga ini bekerja di instansi pemerintah di Singapura, tapi itu juga baru-baru ini Bude tahu gitu ya, mendengar cerita bahwa dia keluar dari pekerjaannya karena ya biasa itulah ya tadi, egonya terlalu tinggi, jadi berantem lah dengan kawannya, dan akhirnya Angga ini memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Jadi setelah dia keluar dari pekerjaannya, dia kerja yang lain lah, yang kemampuan dia ya, menurut kemampuan dia. Jadi kalau di Singapura itu kalau kita mau berusaha aja, insya Allah ada jalannya, ada pekerjaannya ya yang halal yang bisa kita lakukan gitu ya. Antaranya yaitu boleh jadi Grab driver atau taxi driver atau Gojek atau GoFood dan sebagainya. Jadi Angga ini memutuskan untuk part time juga, terus dia bekerja juga di dia bukan pemerintah ya, tapi swasta gitu. Dia pagi dia kerja sampai jam 4 gitu. Setelah itu dia sambung lagi menjadi GoFood, GrabFood ya. Jadi dia pada sore hari dia akan kerja sambilan sebagai GrabFood. Tapi ya memang dasarnya panas baran tuh apa ya, kalau pokoknya temperamen tinggi lah gitu, sedikit marah, wah pokoknya nggak bisa lihat atau orang nada tinggi dengan suara nada tinggi, nanti dia juga ikut marah gitu ya. Satu hari ini cerita dari Angga, satu hari itu dia mengantar GrabFood. Dia mengantar makanan, terus karena dia naik sepeda motor, jadi dia bisa nyelip atau masuk ke lorong gitu ya. Nah, kebetulan malam itu dia mengantar ke daerah yang zaman dulu itu hutan belantara, terus dengan pemerintah Singapura dijadikan rumah gitu. Jadi masih bau-bau lah, katanya sih istilahnya mereka itu adalah jin bertendang gitu atau jin buang anak, ya pokoknya serem lah, katakan serem gitu ya. Tapi karena Angga ini
Bude rasa dia pemberani ya, ternyata takut juga dia. Jadi satu malam itu dia mengantarkan ke salah satu kawasan untuk mengantar makanan gitu ya. Keadaannya tuh sunyi sepi gitu ya. Tempatnya tuh memang sunyi sepi dengan pohon tuh masih besar-besar. Di Singapura tuh masih ada juga pohon yang besar, pohon ketapang atau pohon beringin atau pohon apalah gitu ya, waru gitu ada juga. Nah kebetulan di estate ini, di HDB ini ada pohon besar ya. Jadi setelah dia mengantar makanan ke atas ya, jadi kan bertingkat gitu ya. Jadi dia mesti harus jalan dulu, parkir motornya tuh agak jauh, jadi dia jalan sedikit lah untuk antar makanan. Nah, waktu dia mau pulang itu setelah antar makanan, dia turun ke bawah blok ya, terus dia lewatin pohon-pohon besar di situ dan dia merasakan bahwa kayaknya ada yang lihat gitu ya, dari belakang tuh ada yang lihat dia gitu. Terus dia noleh kok nggak ada gitu. Ya sudahlah, dia jalan. Terus ketika dia berjalan seperti ada langkah orang, tapi bukan langkah ya, kayak tung tung gitu. Dan dia merasa itu ada sesuatu di belakang dia ya. Tapi ketika dia ngelihat itu sembunyi gitu, nggak ada. Jadi karena dia juga penasaran, berani gitu ya. Jadi dia tunggu, dia pura-pura berjalan. Ternyata pocong itu keluar dari pohon gitu, kayak mengejar dia gitu, ngikutin dia dari belakang. Terus karena sama-sama kaget jadi Angga juga menjerit. Terus pocong tuh sembunyi lagi gitu. Wah, karena kaget itu aja gitu. Terus dia penasaran lagi, dikejarlah itu pocongnya itu di sebalik pohon yang tadi dia rasa pocong tuh bersembunyi. Dia kejar di bawah pohon itu, ternyata nggak ada. Ternyata udah pocong tuh udah kayak seperti berjalan gitu di semak-semak gitu ya kan. Aduh, udah merinding deh. Jadi pocongnya itu malu ya malu atau gimana gitu. Terus jadi pocongnya itu lari gitu kan, karena si Angga penasaran juga. Dia mau kejar karena di sekitar itu masih banyak rimbun-rimbun, semak-semak belukar. Dia juga nggak tahu daerahnya mana itu ya. Jadi dia memutuskan untuk balik. Jadi udah yang dia rasakan itu ilayannya aja kayaknya seperti diketawakan gitu, ditertawakan gitu ya. Terus akhirnya dengan kesal Angga pulang lah dia pulang ke rumah. Perasaannya gak enak, udah dia pulang ke rumah, nggak meneruskan lagi pekerjaannya. Akhirnya sampai rumah dia mandi, dia bersihkan diri, udah. Setelah itu takut yang benda-benda gaib itu ikut gitu ya. Terus dia mandi, sampai rumah dia mandi, udah dia bersih-bersih dan siaplah untuk tidur. Kayaknya gitu aja. Itu cerita dari keponakannya Bude, si Angga ini. Ternyata menurut dia kalau pocong gitu ya, kalau dia akan bersembunyi gitu, dia tidak menampakkan wajahnya, apalagi dengan sinar cahaya lampu gitu, dia akan sembunyi.
ya nasib baik lah si Angga ini bisa bisa tahu itu ya, dia kejar itu pocongnya karena dia saking penasarannya tapi nggak dapet gitu. Dan Bude juga nggak nanya kenapa masih dikejar gitu kan, kalau Bude udah lari gitu. Karena dia penasaran gitu kan, udah akhirnya dia juga rasa kenapa nggak dapat gitu, kecewa juga. Tapi ya itulah, kita mungkin pocong itu mau kenal-kenal atau mau ikut gitu ya kali. Bude nggak tahu. Ya gitulah ceritanya, mungkin nggak serem tapi menurut Bude serem juga. Jangan sampai amit-amit cabang bayi. Kalau sampai Bude terserempak mungkin Bude lari duluan gitu ya. Oke, itu aja cerita Bude minggu ini ya, hari ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa channelnya Bude di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.